Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abian Divanus Zakwan dengan NIM 073002100002. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil tugas kedua mata kuliah kestabilan tambang bawah tanah. Halaman pertama, ini berikut pertanyaannya. Nomor satu, jelaskan macam-macam metode penambangan bawah tanah secara lengkap untuk kategori A, unsupported method, kedua, supported method, dan ketiga, caving method. Nomor dua, jelaskan istilah tambang bawah tanah berikut jika diperlukan bisa disertakan gambar. Nomor satu, unsupported. Nomor unsupported meliputi seperti yang pertama, metode gophering atau coyoting. Sistem penambangan yang cara penambangannya hanya mengikuti arah dan bentuk endapan biji, sehingga pekerjaannya tidak sistematis, baik peralatan maupun cara penambangannya sangat sederhana, tanpa persiapan atau development terlebih dahulu. Pembukaan lubang bukaan selalu mengikuti endapan biji. Metode ini sering disebut dengan metode lubang tikus. Yang kedua ada metode glory hole. Suatu metode yang digunakan pada deposit besar dengan atap yang sangat kuat. Pada metode ini, deposit dibagi dalam tingkatan dan tiap tingkat bentuk vertical cut diangkat ke tingkat berikutnya. Penambangan dimulai dari awal cut sedemikian rupa untuk penggalian berbentuk corong, mill, glory, dengan kemiringan yang sangat curam dan hancuran biji dijatuhkan ke cut dan kemudian ke kereta pada tingkat yang lebih rendah. Suatu penyangga pilar yang kuat untuk perlindungan di tingkat yang lebih tinggi. Gambar yang pertama sebelah kiri yaitu metode gophering, yang gambar kedua adalah gambar metode glory hole. Yang ketiga ada shrinkage stopping. Suatu cara penambangan yang termasuk overhead stopping di mana setiap bagian bor dan diledakkan dari bawah ke atas. Tumpukan hasil ledakan akan dibiarkan di lantai yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat pemboran berikutnya untuk menyanggah country rock dan sebagai penyangga batuan samping. Yang keempat ada sublevel stopping. Cara penambangan biji terletak di antara dua level di mana penambangan ini dilakukan dengan cara membuat sublevel yang berurutan, jarak antara 100 hingga 200 feet, sedangkan sublevel 25 hingga 40 feet. Cara penambangan ini dapat dilakukan dengan cara overhand atau underhand. Berikut gambar shrinkage stopping sebelah kiri dan yang bagian kanan gambar sublevel stopping. Sekarang metode supported. Yang pertama ada shrink and fill stopping. Merupakan metode penambangan dengan cara membuat level-level di mana level-level tersebut merupakan endapan biji yang ditambang. Di dalam level-level tersebut dibuat stop-stop atau ruang-ruangan. Setelah selesai menambang dalam satu level, maka level tersebut diisi kembali dengan material, lalu dilanjutkan dengan membuat level baru. Arah tambang pada metode ini relatif horizontal. Yang kedua ada cut and fill stopping. Metode penambangan dengan cara memotong batuan untuk membuat stop dalam level. Setelah selesai menambang dalam satu stop, maka stop tersebut diisi kembali tanpa menunggu selesai dalam satu level. Ini yang membedakan dengan shrink and fill stopping. Yang ketiga ada stool stopping. Suatu metode penambangan yang menggunakan penyanggaan kayu timber dan penyangga dipasang langsung dari hanging wall ke footwall. Penyangga ini disebut stool. Penyangga ini bisa sistematis tetapi bisa juga hanya dipasang setempat bila keadaan batuan memungkinkan. Yang keempat ada square set topping. Square set stopping merupakan sistem penambangan dengan penyanggaan secara sistematis yang saling tegak lurus ke segala arah tiga dimensi di setiap bagian-bagian yang telah selesai tambang. Penyangga ini memiliki kerangka berupa kubus maupun empat persegi panjang. Yang ketiga ada metode caving. Yang pertama ada sublevel caving. Sublevel caving merupakan suatu penambangan yang mirip top slicing, tetapi penambangan dari sublevel artinya penambangan dari atas ke bawah dan setiap penambangan pada suatu level dilakukan lateral atau meliputi seluruh ketebalan biji. Endapan biji antara dua sublevel ditambang dengan cara meruntuhkan atau menggambrukkan.
Suatu tumpukan bekas penyanggah akan terbentuk di bagian atas dari ambrukan, sehingga akan memisahkan endapan biji yang pecah dari lapisan penutup di atasnya. Yang kedua ada top slicing, merupakan suatu penambangan untuk endapan-endapan biji dan lapisan penutup overburden yang lemah atau mudah runtuh. Penambangan dilakukan selapis demi selapis dari atas ke bawah pada lombong yang disanggah. Kalau lorong sudah selesai digali, maka penyangga di atasnya dibiarkan runtuh sedikit demi sedikit secara bertahap. Metode ini akan memungkinkan perolehan tambang yang tinggi walaupun sering terjadi penipisan. Yang ketiga ada block caving. Merupakan metode penambangan dengan memotong besar area luas penampang bagian bawah dari blok biji untuk peruntukan biji di atas level undercut. Dengan metode ini akan terbentuk gua atau ruang ambrukan cave yang nantinya akan terjadi perambatan ambrukan atau cave propagation pada biji akibat tekanan dari atas yang mempunyai beban dari biji itu sendiri dan sifat batuan yang berada di daerah cave yang mudah ambruk karena adanya gaya gravitasi. Soal nomor 2, jelaskan istilah tambang bawah tanah berikut jika diperlukan disertai gambar. Yang pertama, adit. Adit adalah suatu lubang bukaan mendatar yang menghubungkan tambang bawah tanah dengan permukaan bumi dan hanya menembus di sebelah kaki bukit saja. Ini bagian adit. Yang kedua ada tunnel. Suatu lubang bukaan mendatar yang menembus celah kedua kaki bukit. Ini terbuka kalau tunnel. Kalau adit cuma satu saja. Yang ketiga ada stop. Suatu tempat atau ruangan pada tambang bawah tanah di mana endapan biji sedang ditambang, tetapi bukan penggalian yang dilakukan selama development. Stop di bagian sini. Nomor 4 adalah portal. Lubang yang menghubungkan atau membuka dari permukaan ke permukaan dari bawah tanah. Dan 5, drift atau cross cut atau adit dibuat dengan jarak-jarak yang teratur ke arah vertikal. Biasanya diberi nomor-nomor unit secara teratur menurut ketinggiannya dari permukaan laut atau menurut kedalamannya dari permukaan bumi. Yang nomor 6, sublevel, level sekunder yang mungkin berada di antara level utama atau horizon, mungkin dekat dengan area produksi. Nomor 7, crosscut, suatu lubang bukan mendatar yang menyilang, memotong jurus endapan biji dan menghubungkan shaft. Nomor 9, nomor 8, sorry, drift, suatu lubang bukan mendatar yang dibuat dekat atau pada endapan biji dan arahnya sejajar dengan jurus atau dimensi terpanjang dari endapan bijinya. Yang kesembilan ada undercut. Pemotongan bagian bawah dari lapisan batu bara atau batuan biji untuk memudahkan penggalian baik secara manual maupun dengan peledakan. Yang ke-10 ada room. Lumbung bukaan produk horizontal biasanya untuk deposit mendatar atau bedded. Yang ke-11 ada pilar, bagian dari deposit yang tidak dapat ditambang dan difungsikan sebagai penyangga atap atau batuan dinding. Nomor 12, face. Permukaan tempat pekerjaan penambangan semakin maju, biasanya diartikan sebagai subdinding vertikal. Yang ke-13 ada shaft, suatu lubang bukan vertikal atau miring yang menghubungkan tambang bawah tanah dengan permukaan bumi dan berfungsi sebagai jalan pengangkutan karyawan, alat-alat kebutuhan tambang, ventilasi, penirisan, dan lain-lain. Yang ke-14 ada raise, lubang bukan vertikal atau agak miring yang dibuat dari level bawah ke arah level yang di atasnya. Sedangkan winch kebalikannya, yang dari level atas ke arah level yang di bawahnya. Yang ke-16 ada incline atau decline. Lubang bukan miring secondary incline opening mengarah ke bawah untuk menghubungkan level. 17 ada country rock, lapisan batuan yang mengelilingi suatu endapan biji. Yang ke-18 ada hanging wall, lapisan batuan yang terletak di bagian atas suatu vein yang disebut roof untuk endapan batu bara. Footwall, lapisan yang berbatuan yang terletak di bagian bawah suatu vein yang disebut floor untuk endapan. Nomor 20 ada wall rock, dinding batas antara batuan samping dengan deposit mineral. 21 ada floor, lantai kerja penggalian atau bagian bawah dari suatu penggalian bawah tanah. 22 ada roof, atap atau langit-langit pada lubang bukaan. 23 rib, dinding bagian samping dari suatu penggalian tanah biasa disebut juga rib pilar. Yang 24 ada breast, penggalian dalam arah horizontal atau juga istilah untuk front atau permukaan kerja, working face.
Nomor 25 ada inby. Ke arah permukaan kerja jalan dari pintu atau lubang masuk atau main and train. Yang ke-26 ada outby. Jalan dari permukaan kerja atau ke arah lubang pintu atau lubang masuk. Yang ke-27 ada overhead. Kemajuan penggalian ke arah atas, sedangkan underhand kemajuan penggalian ke arah bawah. Nomor 29 draw point. Titik permintaan loading point di bawah stop. Cara menggunakan bantuan gaya gravitasi untuk mengalihkan biji ke bawah, masuk ke dalam dengan pengangkutan dengan sebuah cut. Ke-30 ada orpas. Corongan yang dibuat pada tambang bawah tanah untuk meluncurkan biji dari lombong atau tempat penimbunan ke alat angkut. 31 ada cut, bukan dari suatu draw point menggunakan gaya gravitasi untuk lewat material hasil bongkaran dari bel atau orpas untuk dimuat ke alat angkut. Nomor 32 grizzly, suatu alat semacam saringan yang memisahkan bongkah besar dengan bongkah batuan kecil. Nomor 33 ada strike, arah mendatar dari suatu endapan atau suatu batuan yang tegak lurus atau dip. Dip adalah suatu terbesar yang dibentuk oleh suatu endapan biji atau lapisan batuan dengan bidang datar. Sedangkan dip direction arah sebalikannya, sudut terkecil yang dibentuk dari suatu endapan biji tersebut. Nomor 36 ada drawbell, model penggalian berbentuk corong pada ujung atas raise untuk memudahkan bongkaran material atau bulk material dengan bantuan gaya gravitasi dari suatu stop ke draw point. Nomor 38 ada back, atap bagian atas atau permukaan atas dari bukaan bawah tanah. 39 ada bottom, lantai atau permukaan bawah dari suatu penggalian bawah tanah. Yang 40 ada GOB, drop enggak atau bagian kosong dari suatu deposit yang telah selesai ditambang yang biasanya terisi oleh hancuran batuan atau bekas penyangga. Berikut adalah referensi yang saya ambil untuk materi tugas kedua kestabilan tambang bawah tanah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.